Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata seni? Sebuah keindahan atau mungkin sebuah karya yang detail? Tapi ini dan juga ini ternyata adalah sebuah karya seni. Loh, kok bisa? Sebenarnya seni itu apaan? Kenapa seni zaman sekarang ya semakin aneh? Jadi inilah betapa anehnya sebuah seni modern. Dan kali ini mau bahas yang santai aja. Little bit of waterline. Nyatanya seni itu rumit, nggak sesimpel yang sudah kita pelajari saat masih sekolah. Sejak kecil, karya seni yang kita tahu adalah lukisan, lagu, prakarya, puisi, buku, pokoknya semua hal yang kita anggap sebuah karya. Padahal seni memiliki banyak definisi tergantung individu yang memahaminya. Menurut Aristoteles, seni adalah bentuk yang pengungkapannya dan penampilannya tidak pernah menyimpang dari kenyataan, dan seni itu adalah meniru alam. Tapi menurut Immanuel Kant, seni adalah keindahan. Seni juga memiliki tujuan yang positif, menjadikan penikmat merasa dalam kebahagiaan. Tapi menurut Ira Ardiati, seorang dosen seni di kampus ITB, seni adalah proses dan produk dari memilih medium, set peraturan untuk penggunaan medium itu, dan suatu set nilai-nilai yang menentukan apa yang pantas dengan ekspresi lewat medium itu untuk menyampaikan baik kepercayaan, gagasan, sensasi, atau perasaan dengan cara seefektif mungkin untuk medium itu. Jadi beda-beda semua. Pada akhirnya semua orang memiliki definisi seni yang berbeda-beda. Tapi yang paling penting, secara garis besar, seni adalah sebuah karya yang dibuat berdasarkan preferensi dan emosi sang pembuatnya. Jika kalian melihat lukisan abstrak seperti ini, jelas akan terasa aneh karena memang preferensi kalian dan emosi kalian jelas tidak akan relate dengan keindahan ataupun makna dari lukisan tersebut. Tapi bagi beberapa orang yang memiliki pikiran dan preferensi emosi yang sama dengan si pembuat lukisan abstrak ini, nggak usah heran kalau lukisan ini akan dianggap sebuah masterpiece. Begitupun dengan karya seni yang lain, patung manusia telanjang, pisang dilakban di tembok, ataupun orang yang nyeretin badan dan muka ke alat roller random ini. Semua adalah seni bagi orang-orang yang memiliki preferensi yang sama dengan karya-karya random tadi. Dan memang penikmat seni A tidak harus menyukai karya seni B, karena seni adalah sebuah karya yang sangat niche, alias buat yang tahu-tahu aja. Masalahnya, kenapa karya seni yang dulunya adalah karya yang kompleks seperti patung, lukisan, musik, dan lain-lain, sekarang malah menjadi sebuah karya yang terlalu random? Little bit of waterline. Simpelnya, ini semua dikarenakan semakin lama standar dari sebuah karya seni itu makin liberal. Sebelum memasuki abad ke-21, karya seni memiliki standar yang harus bisa dinikmati oleh semua orang. Sehingga karya-karya seni yang dibuat oleh para seniman zaman dulu seperti Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Michelangelo, dan masih banyak lagi mempresentasikan karya seni mereka dalam bentuk yang jelas semua orang bisa menikmatinya. Lukisan, ukiran tembok, atau ya patung. Karena medium tadi benar-benar bisa dinikmati oleh semua orang, bahkan yang paling awam sekalipun. Tidak perlu melihat maknanya, tidak perlu merasakan emosinya. Kita sebagai orang yang normal-normal aja ini tentang seni, jelas akan mengapresiasi karya seni mereka.
Tapi itu semua berubah sejak sudah masuk ke abad 21, tepatnya pada tahun 2000 ke atas, di mana standar sebuah karya seni itu bahkan tidak ada sama sekali. Istilah kata ya semuanya bisa jadi seni. Jadi nggak ada standar apapun. Bahkan kotoran sampah pun sudah bisa menjadi seni. Karena seniman di era modern ini tidak peduli lagi dengan yang namanya estetik, tidak peduli lagi dengan yang namanya standar-standar klasik seni zaman dulu, tapi yang mereka peduli adalah artistic relativism, yang artinya seni sekarang dinilai bukan berdasarkan standar yang ada, tapi dinilai berdasarkan preferensi masing-masing individu alias relatif. Seni yang mereka buat sekarang memang pada dasarnya sengaja dibuat aneh, karena itu semua adalah bentuk perlawanan standar dan norma yang memang sudah ada sebelumnya atau sudah dibuat sejak dulu. Sehingga kalau yang namanya udah relatif, jelas semua hal dari hal yang paling mewah bahkan paling sampah pun bisa menjadi karya seni. Jadi apakah kita salah menilai seni zaman sekarang adalah seni yang sampah? Tentu tidak ada salahnya, karena balik lagi kita punya opini kita masing-masing. Gua berhak mengatakan pisang dilakban di tembok adalah karya seni yang sampah, dan juga berhak mengatakan lukisan abstrak seperti ini adalah sebuah masterpiece. Begitupun dengan kalian bisa cinta dengan lukisan Mona Lisa tapi tidak suka dengan seni ember pasir yang tumpah-tumpah ini. Itu preferensi seni diri kalian masing-masing. Karena sekali lagi seni pada akhirnya sudah menjadi relatif. Lagi pula karya seni yang kalian lihat sejak dulu adalah sebuah produk. Museum, seniman, dan karya-karyanya adalah sebuah bisnis. Jika memang tren seni zaman sekarang atau zaman modern ini adalah sebuah karya seni yang sampah, aneh, ataupun absurd mampus, ya semua seniman jelas akan membuat karya seni yang semakin aneh dan semakin aneh lagi. Karena ya balik lagi ke tergantung keinginan pasar, kalau seni yang absurd, aneh, dan sampah itulah yang lagi laku. Terima kasih telah nonton video ini. Gimana? Apakah kalian masih bingung kenapa banyak sekali karya seni yang gak wajar atau aneh? Silahkan komen. Secara emosional, seni memang adalah preferensi dari diri kita masing-masing. Tapi memang secara sebagai sebuah produk, sebenarnya seniman zaman sekarang sesimpel cari cuan aja, ngikutin tren seni zaman sekarang yang memang semakin aneh dan semakin aneh. Apalagi kalian jelas tahu kalau industri jual beli karya seni adalah kegiatan jual beli yang emang paling aneh juga, karena bisa membeli sebuah barang random atau barang yang seharusnya jadi biasa aja dengan harga miliaran rupiah. Itu emang gabut atau malah mau cuci uang? Dan kalian suka segmen ini gak? Bisa banget buat like dan share video ini. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.